baca di artikel bahwa fenomena intervensi politik pada pilkada yakni hak pilih aparatur sipil negara dalam hal tersebut tidak hanya dinyatakan secara terbuka sehingga cenderung menjadi bentuk kampanye yang sifatnya mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Apalagi kadang kala ASN mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa dan mereka tidak netral karena takut dimutasi atau diturunkan jabatannya. Akhirnya mereka memihak kepada salah satu pasangan calon ketika salah satu kandidat merupakan calon pertahanan. Wah, kok seperti itu ya? Seharusnya pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Iya, Kit, tapi sekarang sudah dikeluarkan undang-undang pasal 9 ayat 2 dari undang-undang ASN yang mengatur asas netralitas tersebut dapat menghasilkan ASN yang bebas dari intervensi politik, di mana ASN dalam dunia birokrasi sering dijadikan mesin politik. Oh, seperti itu. Parah sekali ya pegawai ASN sedang berada di posisi yang sulit dikarenakan dipakai sebagai suatu alat kepentingan dalam bidang politik. Pada satu sisi mereka juga pegawai yang diangkat, ditempatkan dan dipindahkan dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian yang pun disebut PPK kan, yang pejabatnya tidak lepas dari unsur politik dikarenakan dari kalangan politik. Dengan demikian, karir kerja mereka sering dikaitkan dengan unsur kepentingan politik para PPK tersebut. Di sisi lain, para ASN seharusnya bersikap netral, di mana untuk menjaga keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya untuk tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik. Kalau gitu campur tangan tersebut harus segera dihilangkan belum mendengarkan bentuk ASN. Iya sih, betul sekali. Salah satunya dengan memperbaiki kompetensi panitia seleksi atau yang disebut dengan pansel. Dalam pengisian jabatan pimpinan atau JBT, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas memastikan terlaksananya sistem merit dalam pengisian JBT secara konsisten mendorong peningkatan kualitas pansel tadi. Kompetensi panitia seleksi merupakan elemen utama yang harus ditingkatkan. Panitia seleksi menjadi ujung tombak PPK untuk dapat memilih orang yang tepat guna, ditempatkan pada jabatan yang tepat, sebab pansel mengemban peran penting untuk mampu menerjemahkan keinginan pimpinan yang akan menggunakan atau user. Adanya akademisi, pakar, dan profesional diharapkan menjadi penyeimbang dalam menilai kesesuaian kompetensi daripada calon pejabat dan pimpinan tinggi. Wah, benar juga. Dengan begitu, masa birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kesehatan. Sis, betul sekali. Jadi hendaknya adanya revisi regulasi terhadap bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi aparatur sipil negara yang tidak bersikap netral atau memihak politik, serta adanya pemberian pematangan materi yang lebih mengenai prinsip netralisasi bagi aparatur sipil negara, sehingga dalam manajemen birokrasi tidak ada lagi intervensi politik agar menjadikan birokrasi yang lebih bersih dari KKN. Jadi dapat kita simpulkan selama ini ASN tidak bisa bersikap netral karena mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobby untuk mendapatkan komisi jabatan. Untuk mewujudkan kenetralisasian, setiap pegawai ASN belum sepenuhnya memahami perilakunya dalam organisasi secara baik karena dalam UU ASN terdapat beberapa pasal yang masih menunjukkan kesewenang-wenangan atas dalam pengambilan keputusan, sehingga netralisasi PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani, dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Wah, betul sekali ya. Seru juga ya pembahasan kita kali ini. Kita bisa belajar banyak tentang intervensi politik yang masih marak kali di Indonesia ini. Itu tadi pembahasan